Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share pada kolom penugasan dengan batas maksimal pengisian yaitu pukul 23.59. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai gelombang berjalan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami gelombang berjalan melalui penjelasan dari guru. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis kesamaan-kesamaan gelombang berjalan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gelombang dan besaran-besarannya. Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getarannya sendiri merupakan sumber gelombang. Panjang satu gelombang dapat kita ketahui dengan menghitung jarak antar lembah dan bukit, atau juga kita bisa menghitung jumlah rapatan dan regangan yang dibentuk oleh gelombang. Di sini ada gambar gelombang ya. Jadi bisa kita lihat di sini titik A, titik B, kemudian titik C itu merupakan satu bukit. Kemudian dari titik C, titik D, dan titik E itu merupakan satu lembah. Jadi yang dimaksud dengan panjang satu gelombang itu dari titik A ini sampai dengan titik E. Itu panjang satu gelombang. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahuinya dengan cara melihat jarak antara dua puncak yang saling berdekatan. Di sini puncak yang berdekatan itu ada puncak B dan puncak F. Jadi ini sampai dengan sini itu juga merupakan panjang satu gelombang. Gelombang memiliki beberapa besaran-besaran. Yang pertama itu ada panjang gelombang yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, yaitu panjang gelombang merupakan panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antara puncak yang berdekatan. Di sini panjang gelombang dilambangkan dengan simbol lambda. Yang kedua ada periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menembus satu panjang gelombang. Periode dituliskan dengan simbol T besar, kemudian rumusnya itu T sama dengan T per N, atau periode sama dengan waktu tempuh gelombang dibagi dengan banyaknya gelombang. Untuk mudah mengingatnya, kalian bisa singkat dengan kata titin, itu T per N. Kemudian yang ketiga ada frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Frekuensi di sini dilambangkan dengan huruf F kecil. Satuannya itu Hz.
Kemudian rumusnya yaitu F sama dengan N per T, atau frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dibagi dengan waktu tempuh gelombang. Untuk mudah mengingatnya, kalian bisa singkat dengan kata fanta. F sama dengan N per T. Yang keempat, ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu jarak tempuh gelombang tiap sekunnya. Dilambangkan dengan huruf P kecil dengan satuannya yaitu meter per sekon. Maka F sama dengan lambda per T atau panjang gelombang dibagi dengan periode, atau bisa dituliskan juga P sama dengan lambda kali frekuensi. Kemudian di sini ada hubungan antara periode dan frekuensi. Hubungannya yaitu berbanding terbalik ya, di mana T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai apa itu gelombang, sekarang kita akan belajar mengenai apa itu gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Nah, sini yang pertama ada persamaan simpangannya. Persamaan simpangan untuk gelombang berjalan yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nah, di sini ada tanda plus minus Kx ya, anak-anak. Nah, tanda plus minus Kx ini, sebentar, ini malah menutupi. Nah, ini. Oke. Tanda plus minus Kx ini menunjukkan arah rambatannya. Jadi kalau arah rambatannya itu ke arah sumbu X positif, maka dia nilainya akan negatif. Kalau arah rambatnya ke sumbu X negatif, maka dia akan bernilai positif. Dimana Y sama dengan simpangan dengan satuan meter, kemudian A adalah amplitudo dengan satuan meter juga, kemudian ada omega. Nah, omega di sini bisa dicari dengan rumus ini. Omega sama dengan 2pi per T, atau bisa juga 2pi kali F. Nah, jadi tadi omega ini tadi rumusnya yaitu kecepatan sudutnya dengan satuan radian per sekon, kemudian T yaitu lamanya gelombang bergetar, K itu bilangan gelombang. Nah, untuk mencari bilangan gelombangnya, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Untuk mencari bilangan gelombangnya itu K sama dengan 2pi per lambda, atau 2pi dibagi dengan panjang gelombangnya. Dan X ini tadi merupakan jarak titik ke sumber getaran dengan satuannya yaitu meter. Saya ulangi lagi ya anak-anak. Jadi untuk persamaan simpangan gelombang berjalan yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nah, untuk yang kedua ada persamaan kecepatan. Di sini dilambangkan dengan huruf P kecil. Persamaan kecepatan ini turunan dari persamaan simpangan tadi. Maka di sini dituliskan dy sama dengan dx. Jadi persamaan kecepatannya yaitu A omega cos
omega T plus minus Kx. Kemudian yang ketiga ada persamaan kecepatan. Persamaan percepatan. Ini kecepatannya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf K kecil. Nah, untuk persamaan kecepatan ini yaitu turunan dari persamaan kecepatan. Kalau kecepatan turunan dari simbangan, kalau percepatan turunan dari kecepatan. Nah, ini tuliskan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dp per dt. Jadi untuk persamaan percepatannya yaitu min a omega kuadrat sin omega t plus minus kx. Selanjutnya ada sudut fase gelombang. Sudut fase gelombang ini dilambangkan dengan simbol theta. Nah, theta sama dengan omega t plus minus kx sama dengan 2pi t per t besar plus x per lambda. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada fase gelombang. Fase gelombang dilambangkan dengan pi. Ini pi ya, maaf kalau kurang jelas. Kemudian pi sama dengan t per t besar plus x per lambda sama dengan theta per 2pi. Yang terakhir yaitu ada beda fase, di mana delta pi sama dengan delta x per lambda sama dengan delta t per t besar. Dua buah titik bisa memiliki fase yang sama dengan syarat sebagai berikut. Jadi syaratnya untuk dua buah titik bisa memiliki fase yang sama yaitu ini. Datanya itu 2n kali pi atau delta pi-nya sama dengan n. Nah, untuk yang dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan, yaitu syaratnya ini. Theta sama dengan 2n plus 1 dikali dengan pi atau delta pi sama dengan setengah dikali 2n plus 1 dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikut ini merupakan contoh soal penerapan persamaan gelombang berjalan. Nah, contoh soal yang pertama yaitu gelombang berjalan mempunyai persamaan y sama dengan 0,2 sin 100 pi t min 2 pi x, di mana y dan x dalam satuan meter dan t dalam sekon. Kemudian ini yang ditanyakan yaitu amplitude, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombangnya. Berikut ini penyelesaiannya. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu. Tadi yang diketahui adalah ini persamaan simbangannya. Persamaan simbangannya. Nah, untuk memudahkan kita tulis kembali seperti ini. Nah, sekarang yang ditanya ini ada amplitude, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombangnya.
Amplitudo bisa dilihat di sini A, ini A, aduh maaf, kelihatan malah ya. Lalu di sini hanya K 0,2 ini juga sebagai amplitudo dengan satuan meter. Kemudian periode itu rumusnya omega sama dengan 2pi per T. Nah, maka T bisa dituliskan yaitu rumusnya 2pi per omega. Di sini ada omega. Nah, yang berlaku sebagai omega di sini yaitu 10pi. 100pi. Jadi T sama dengan 2pi per 100pi. Jadi besarnya periode yaitu 0,02 sekon. Selanjutnya ini frekuensi dan cepat lambat gelombangnya. Dimana frekuensi kan tadi F sama dengan 1 per T. Jadi F sama dengan 1 per 0,02. Didapatkan frekuensinya yaitu 10 Hz. Nah, untuk cepat lambat gelombangnya, rumusnya itu omega per K, atau kecepatan sudutnya dibagi dengan bilangan gelombangnya. Sini omeganya tadi diketahui yaitu 100, kemudian K-nya 3, K, sini K-nya yang berlaku itu 2pi. Jadi 100 per 2pi. Cepat lambat gelombangnya yaitu 50 meter per sekon. Nah, untuk panjang gelombangnya yaitu kita pakai rumus ini pi sama lambda sama dengan 2pi per K. 2pi per K-nya tadi yaitu 2pi, di 2pi per 2pi sama dengan 1 meter. Jadi panjang gelombangnya itu 1 meter. Untuk contoh soal persamaan gelombang berjalan yang lain akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Itu dia penjelasan mengenai gelombang berjalan dan besaran-besarannya. Saya akan sedikit mereview kembali mengenai materi yang sudah saya sampaikan, yaitu bahwa gelombang merupakan getaran yang merambat, dan dalam rambatannya gelombang selalu membawa energi. Panjang gelombang dapat kita ketahui dengan cara menghitung jarak antara bukit dan lembah, atau menghitung jumlah rapatan dan regengan yang dibentuk oleh suatu gelombang. Nah, besaran-besaran gelombang yaitu yang pertama ada panjang gelombang, ada periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Kemudian untuk gelombang berjalan yaitu jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudenya selalu sama pada setiap titik yang dilewatinya. Nah, dalam gelombang berjalan ada beberapa persamaan. Yang pertama tadi ada persamaan simpangannya, ada persamaan kecepatan, ada sudut fase, beda fase, dan lain-lain. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai gelombang berjalan dan besaran-besarannya. Nanti jika anak-anak masih kurang paham dan ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar pada postingan ini. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.